Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kebanyakan kasus pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis, termasuk dokter gigi, terjadi karena komunikasi yang kurang efektif antara dokter dan pasien. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa miskomunikasi antara dokter dan pasien merujuk pada tuntutan hukum. Untuk mendapatkan pemahaman dan pengertian yang baik antara dokter dan pasien maupun sebaliknya, keterampilan dokter gigi untuk berkomunikasi dengan pasien akan mempengaruhi ketepatan dokter dalam menggali informasi pasien. Keterampilan dokter gigi untuk berkomunikasi dengan pasien akan mempengaruhi ketepatan dokter dalam menggali informasi pasien. Untuk menentukan diagnosis dan rencana perawatan, serta instruksi dan edukasi kepada pasien untuk menunjang keberhasilan perawatan. Pada video pembelajaran ini akan dijelaskan tentang cara dokter dan pasien yang efektif. Yang pertama, untuk melakukan anamnesis sesama dokter dan pasien, yaitu pada saat pasien datang, dokter gigi mengucapkan salam kepada pasien dan menanyakan nama pasien. Lalu, dokter gigi mempersilahkan pasien untuk duduk dan memperkenalkan diri, lalu menanyakan tentang keluhan pasien. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, dokter. Silakan duduk, Mas. Baik, Mas. Sebelumnya perkenalkan dengan saya Dokter Putri. Di sini saya akan membantu Masnya. Kalau boleh tahu nama lengkap Masnya siapa ya? Nama saya Octavian Dwi Nugraha, dokter. Baik, Mas. Saya bisa memanggil Masnya dengan sebutan apa? Dokter bisa memanggil saya dengan ya, dokter. Baik, Mas Octavian. Untuk alamat Masnya di mana ya? Alamat saya di Gang Bandar Laut 6B, Mojoroto, Kota Kediri, dokter. Baik, Mas Octavian. Sekarang usianya berapa? Usia saya 24 tahun, dokter. Apakah Mas Octavian sudah menikah atau seorang pelajar atau mahasiswa? Saya belum menikah, dokter, tapi saya mahasiswa di IKA Bakti Kota Kediri, dokter. Wah, mahasiswa IKA. Ambil prodi apa, Mas Octavian? Saya mengambil prodi S1 kedokteran gigi. Permisi, dokter. Iya, kenapa ya, Mas? Ini dokter, saya Saryawan. Saryawan di mana? Ini dokter di bagian bibir bawah. Apa? Saryawan di mana tadi? Di bagian bibir bawah, dokter. Ya udah, saya periksa dulu. Parah ini, pasti nggak menjaga kesehatan mulut, sikat gigi juga nggak pernah ganti. Kalau gini terus, kalkusnya makin parah. Ya udah, ini saya kasih obat saja. Baik, dokter. Setelah dokter gigi mendengarkan keluhan pasien dengan seksama tanpa memotong pembicaraan, pasien pada tahap ini komunikasi nonverbal sangat dibutuhkan, yaitu gestur tubuh dan kontak mata. Kedua, anggukan sebagai tanda memahami informasi yang diberikan pasien. Ketiga, ekspresi wajah yang berempati saat mendengarkan keluhan pasien. Keempat, intonasi suara dan kecepatan berbicara. Di dalam eksplorasi permasalahan pasien, dokter gigi harus mampu memotivasi pasien untuk menceritakan keluhannya. Dari sejak keluhan tersebut muncul sampai saat ini, dengan bahasa pasien, dokter gigi harus mendengarkan dengan seksama, mengklarifikasikan pernyataan pasien yang kurang jelas atau membutuhkan penekanan. Setelah selesai melakukan anamnesis kepada pasien, dokter gigi menyimpulkan keluhan pasien tersebut. Gimana, Mas Octavian? Ada yang bisa saya bantu? Ada keluhan apa ya, Mas? Ini dokter, saya mengalami saryawan. Saryawannya sejak kapan, Mas Octavian? Saya saryawan sejak 3 hari yang lalu, dokter. Bisa dijelaskan rasa sakitnya itu seperti apa ya, Mas? Perih atau bagaimana? Rasanya seperti tertusuk saat makan, dokter. Baik, Mas Octavian. Sebelumnya apakah Mas Octavian pernah mengalami kejadian seperti ini? Iya, dokter, pernah. Biasanya saya saryawan seperti ini
ini saat saya makan terlalu banyak gorengan dokter, lalu jarang makan sayur. Baik Mas Octavian, mohon maaf sebelumnya apakah Mas Octavian punya riwayat penyakit selain sariawan? Saya pernah ada riwayat penyakit demam berdarah dokter, tapi sudah tidak pernah kambuh lagi dokter. Baik Mas Octavian, sebelumnya apakah Mas Octavian pernah melakukan perawatan ke dokter gigi? Belum dokter. Baik Mas Octavian, mohon maaf kalau boleh tahu, apakah di keluarga Mas Octavian ada yang penyakit keturunan seperti TBC, hipertensi atau yang lain? Syukurlah dokter, di keluarga saya tidak ada yang memiliki penyakit tersebut. Baik Mas Octavian, kalau boleh tahu kebiasaan Mas Octavian menyikat gigi apakah sudah benar dan apakah Mas Octavian rutin mengganti sikat gigi 3 bulan sekali? Kalau kebiasaan menyikat gigi saya rasa sudah benar dokter. Tetapi kalau untuk sikat gigi saya kadang menggantinya hingga kurang lebih 3 bulan dokter. Baik Mas Octavian, apakah ada keluhan lain? Tidak ada dokter. Kalau boleh tahu sariawannya di sebelah mana Mas Octavian? Di sebelah bibir bagian bawah dokter. Baik Mas Octavian, jadi saya beri obat oles dan vitamin ya Mas Octavian. Untuk obat, oles bisa dioleskan sebelum makan dan tidur. Untuk vitaminnya cukup 1 hari sekali setelah sarapan pagi. Saran dari saya, Mas Octavian kurangi makan gorengan, lalu perbanyak makan sayur dan buah-buahan. Terutama yang mengandung vitamin C seperti jeruk dan bayam. Dan sebaiknya juga rajin mengganti sikat giginya jika sudah rusak atau kasar, karena bulu sikat yang kasar bisa menggores bagian mulut kita yang akhirnya juga mengakibatkan sariawan. Baik dokter, terima kasih atas sarannya dokter. Sama-sama Mas. Sebelum mengakhiri pertemuan dengan pasien, dokter gigi memastikan lagi apakah ada informasi lain yang dibutuhkan oleh pasien terkait dengan keluhan dan perawatan yang dilakukan. Pada akhir sesi, dokter gigi merangkum kembali sesi pertemuan secara singkat. Baik Mas Octavian, sama-sama ada yang ingin disampaikan lagi mungkin? Sudah tidak ada dokter, saya rasa cukup. Baik Mas Octavian, jika 1 minggu ke depannya sariawannya tidak sembuh, Mas Octavian boleh datang lagi dan akan saya tindak lanjuti. Tapi jika sudah sembuh tidak usah ya, hanya perlu jaga pola hidup aja ya Mas Octavian. Baik dokter, terima kasih dokter. Sama-sama Mas Octavian, semoga lekas sembuh ya. Dalam melakukan komunikasi dengan pasien, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh dokter gigi. Yang pertama adalah perbedaan budaya, yang kedua adalah perbedaan bahasa, serta yang ketiga adalah perbedaan persepsi antara dokter gigi dengan pasien. Oleh karena itu, dokter gigi harus berusaha untuk menghilangkan hambatan tersebut sehingga tercipta komunikasi yang efektif antara dokter gigi dengan pasien. Demikian gambaran mengenai komunikasi dokter gigi dengan pasien yang efektif. Semoga bermanfaat.